Highlight today. Indonesia ini kan sejarahnya itu kan sejarah tusuk-menusuk ya. Coba lihat Amangkurat I, Amangkurat II, ya, raja-raja Jawa, raja-raja Delhi juga apa segala itu kan raja-raja mana-mana lah di Indonesia ini kan selalu kan tusuk-menusuk kan untuk merebut tahta kan dulu. Jadi saya pikir selalu di Indonesia ini tidak bisa lepas dari nggak bisa lepas dari tusuk-menusuk di dalam kerajaan itu, di dalam kekuasaan elit itu. Nah persoalannya kan sekarang Prabowo ini kan memang dia ini besarnya kan di Inggris ya. Dia sekolah SMP, SMA di Inggris, bapaknya pas pelarian di zaman Soekarno kan bapaknya pendiri Republik Indonesia kan, pendiri partai PSI apa segala. Jadi mungkin dia punya tradisi negara itu dalam pengertian pemikir-pemikir besar itu, misalkan Rousseau, John Locke, Hobbes, Thomas Hobbes, macam-macam Thomas Paine apa segala. Jadi negara itu harus hadir gitu loh. Nah kalau Jokowi kan dulu kan dia nggak punya perspektif, ya dia katanya muncul dari gorong-gorong, dan bukan kita nggak senang orang dari gorong-gorong jadi presiden, ya silakan aja. Tapi maksudnya dia nggak punya disebut political view. Ya jadi kalau Pajar dulu kuliah politik kan ngerti bahwa pemimpin itu political view-nya harus ada kan gitu. Nah Prabowo ini punya political view, dia pengen menjadikan negara hadir. Ini yang jadi problem ketika ekosistemnya tidak begitu. Ekosistemnya ini apa yang disebut sebagai dalam teori Marxian itu bahwa negara itu adalah alat oligarki ya atau alat kapitalis untuk melaksanakan cita-citanya. Jadi bukan alat untuk rakyat, tapi alat daripada pemilik modal. Nah benturan lah. Kalau kemarin kan alat pemilik modal, zaman Jokowi. Negara cuma dipakai kan, misalkan undang-undang Omnibus Law. Mereka buat dalam tempo sebulan itu Omnibus Law selesai, misalnya gitu. Nah di zaman Prabowo, undang-undang itu dihancurin. Prabowo nggak mau, dia bilang nggak ada Omnibus Law. Karena di dalam undang-undang Omnibus Law itu dinyatakan setiap perampokan tanah negara yang dilakukan oleh oligarki, dibuat sawit-sawit apa segala itu bisa diputihin. Di tanah-tanah hutan, di tanah negara, tinggal dikasih aja uang. Totalnya itu kira-kira hitungannya 300 triliun. Pernyataan dari Pak Luhut Panjaitan waktu dia bicara isu pemutihan itu, dia bilang kita mau apa lagi? Ini bisa diputihkan. Undang-undang mengatakan bahwa ini memang harus diputihkan. Coba di googling, ada. Ya kan? Nah tapi oleh Pak Prabowo nggak bisa, dia bilang. Nggak bisa negara menyerahkan harta-harta kita kepada perampok. Diambil alih oleh Prabowo, dipimpin oleh Jenderal sekarang Agus Sutomo kalau nggak salah saya. Nah ini kan Prabowo ini membuat langkah-langkah yang membuat orang yang tadi oligarki ini stres semua gitu. Stay tuned. Matapantau Network.